Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, dimulai saja sekarang tentang pembagian dulu dari hukum taklifi. Hukum taklifi ini yang kemarin diceritakan, kalau Al-Imam Al-Haramain dalam Waraqat ini atau dalam kitab Nafahat ala Syarhil Waraqah karya Syekh Abdul Latif ini menerangkan bahwa hukum taklifi ini ada 5. Tadi wajib, makruh, sunnah, mubah, dan haram. Ini waraqat ya. Tapi di jam'ul jawami itu ada 6. Ditambah 1 yaitu hilaful aula. Nanti kita dikumpas lah. Kenapa misalnya musonif di sini ada menentukan bahwa hukum taklifi di sini ada 5. Kenapa tidak 6? Dan justru adapun yang ada juga antara azimah dan rukhsah itu yang kontroversial. Maksudnya ada sebagian ulama dalam menentukan azimah dan rukhsah ini ada yang memang ke hukum taklifi dan ada juga yang menganggap ke hukum wad'i. Makanya itu nanti dikumpas di bab khusus tentang azimah dan rukhsah. Mudah-mudahan ada kesempatannya. Baik, di sini menerangkan tentang taklifi. Nah, sekarang pembagian dari hukum taklifi ini ada berapa tadi? Kita bahas satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Fal wajibu, maka adapun yang dinamakan dengan wajib, min haitsu wasfuhu, dari arah mensifati wajib bil wujubi dengan wujub, ialah ma sesuatu yusabu yang akan diganjar, yang akan dapat pahala, ala fi'alihi atas dikerjakannya, wa yu'aqabu dan akan mendapat siksa ala tarkihi atas ditinggalnya. Nah, menurut musannif bahwa perkara-perkara yang dinamakan dengan wajib itu segala sesuatu yang akan mendapat pahala jika dikerjakan dan akan mendapat siksa jika ditinggalkan. Contoh perkara itu apa? Yang kita lakukan sehari-hari adalah sholat. Aqimis sholah. Aqim di situ menunjukkan kepada perintah. Perintah kemana? Mendirikan sholat. Bahwa menurut kaidah al-aslu fil amri lil wujubi hakikatan. Hakikat dari perintah, asal perintah itu menunjukkan kepada perkara yang wajib. Nah, maka perkara yang wajib ini dihukumi dengan wujub tadi ya, disifati dengan wujub, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Yang barang siapa mengerjakan atas sholat itu mendapatkan pahala dan meninggalkannya mendapat siksa. Kok kenapa mendapatkan siksa? Ada dalil lain bahwa yang tidak atau yang tinggal sholat itu mendapatkan siksa. Dan jangankan tinggal, bahwa yang lalai pun, yang kita sering ayat yang dibaca fawailul lil musallin, well untuk orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang sholatnya itu lupa.
yang lupanya saja mendapatkan balasan begitu. Bagaimana yang meninggalkan? Dalam Al-Quran kan banyak. Masalakakum, apa yang menyebabkan kalian itu celaka? Fi syakor, dalam neraka syakor. Apa jawabnya? Qalu, mereka berkata, lam naku minal musholin. Saya tidak terbukti dari bagian dari orang-orang yang sholat. Maka memang balasan kalau di Al-Quran, kalau tidak sholat ya balasannya neraka syakor. Orang yang tidak bagian dari orang yang sholat adalah neraka syakor. Kalau itu contoh. Wayakfi fisidkil ikobi, wayakfi dan terkadang cukup fisidkil ikobi dengan benarnya siksa. Wujuduhu, adanya siksa. Liwahidin, kepada salah satu orang, minnal isoti, dari para pendosa. Ma'al afi, sertanya pengampunan angoirihi, dari selain wahid, selain salah satu orang itu. Jadi begini, adanya siksa itu terkadang terwujud juga kepada salah satu orang saja. Itu dari para pendosa minal insot. Ma'al afi, beserta yang angoirihi, beserta yang lainnya itu mendapatkan pengampunan. Nah, inilah sebagai bentuk rahman rahimnya Allah itu kepada seseorang. Makanya kita tidak bisa menjudge hari ini mereka tidak pernah sholat, lantas kita menjudge bahwa dia mati ke dalam neraka. Nggak bisa. Kita sebagai itu bukan wewenang dan tugas kita untuk melakukan itu. Karena memang terkadang nanti itu Allah Maha yang berhak menentukan hambanya mau masuk surga atau neraka, mau mengampuni atau menyiksa hambanya. Atau memang sebagian liwahidin, kepada salah satu orang pendosa saja, dan yang lainnya pemaaf. Itu memang wewenang Tuhan, wewenang Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan hal itu. Hari ini kita tidak bisa menjas bahwa orang yang meninggalkan sholat lantas dia matinya itu langsung mendapatkan neraka atau dalam neraka syakor. Enggak bisa juga. Karena siapa tahu sebelum wafatnya dia husnul khotimah, dia bertaubat. Kita tidak pernah tahu. Itu adalah pengampunan rahman rahim Allah. Begitu. Wayajuju, dan terkadang membolehkan musonif. Wayajuju, dan memungkinkan membolehkan musonif ayarida untuk bermaksud wayutarotabu dan menertibkan wayutarotabul al-iqabu dan menertibkan siksaan ini ala tarkihi, atas meninggalkannya. Mungkin juga ini menurut ini kan syarah ya. Menurut Syekh Abdul Latif, mungkin juga kepada siapa Al-Imam Al-Haramain, mungkin juga musonib ini maksudnya menertibkan seluruh siksaan ini kepada yang meninggalkan perkara yang wajib ini. Bisa juga bahwa orang yang meninggalkan perkara yang wajib ini mendapat siksa semua. Itu tidak ada yang mustahil juga begitu. Itu ya, tinggal sholat misalnya. Dia akan disiksa semua, betul. Dimungkinkan itu begitu gitu. Nah, begitu. Kama abarobihi goiruhu, seperti sesuatu yang telah
dikabarkan, abaro telah diceritakan oleh goiruh ini selain musonif ya, berarti kan bisa ulama usul yang lain gitu. Fala yunafi al-afa, beserta tidak ada maaf, meninggalkan pengampunan gitu. Nah begitu saudara-saudara semua, ini perkara yang wajib. Yang kedua, itu yang pertama tadi wajib. Yang kedua, wal mandubu sunnah. Apa itu mandub? Apa itu sunnah? Min haitsu wasfuhu, dari arah mensifati mandub bin nadbi dengan nadab, ialah apa? Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yusabu yang diganjar ala fi'lihi, atas mengerjakannya, wala yu'aqabu, dan tidak disiksa ala tarkihi, atas meninggalkannya. Nah, yang kedua, nadab, mandub atau sunnah yang biasa kita ucapkan itu, tapi sunnah menurut fikih ya, bukan sunnah Nabi begitu. Bukan, maksudnya bukan pekerjaan Nabi begitu. Nah ini maksudnya sunnah dalam pengertian ini begitu. Mandub atau bahasa di warakot ini dengan mandub. Sesuatu yang akan diganjar, akan berpahala jika dikerjakan, dan ditinggalkan tidak apa-apa. Contoh, sholat sunnah, baik sholat duha, sholat tahajud, sholat sunnah yang lainnya, yang memang itu ada perintahnya dari Nabi dan tidak diwajibkan untuk umatnya, itu disebut sunnah. Bagaimana katanya Nabi tidak pernah meninggalkan tahajud? Nah itu beda lagi, itu ada khususiyah untuk Nabi, itu khususiyahnya wajib untuk Nabi. Udahlah, nggak usah membahas ke sana. Yang jelas memang perkara yang disebut dengan sunnah ini, yang mandub ini adalah sesuatu yang akan diganjar, berpahala kita mengerjakannya. Itu. Kalau ditinggalkan gimana? Tidak dapat apa-apa. Boleh begitu. Tidak mendapat pahala. Tadi sholat sunnah, puasa sunnah gitu kan. Nah, itu. Yang memang ada tuntutannya. Ziarah misalnya sunnah itu ya. Begitu. Karena ada tuntutan untuk mengerjakannya, walaupun dalam hadis kan nahaitu an ziyaratul qubur fazuruha kan. Kami melarang fazuruha, maka kemudian membolehkan. Asal memang tujuannya tadi untuk mengingat mati begitu. Untuk kita sadar begitu. Bukan untuk meminta ya, mohon maaf, bukan untuk meminta-minta. Di kuburan tidak untuk meminta kepada ahli kubur, kita memintanya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu untuk yang mandub. Yang ketiga, hukum taklifi ini ada mubah. Apa itu mubah? Min haitsu wasfuhu bil ibahah. Dari arah mensifati mubah dengan ibahah, ialah apa? Ma la yusabu ala fi'lihi wa tarkihi wa la yu'aqabu ala tarkihi wa fi'lihi. Sesuatu yang tidak dapat pahala atas mengerjakannya dan meninggalkannya, atau tidak akan mendapat siksa atas meninggalkannya dan mengerjakannya. Nah ini perkara yang mubah. Aima la yata'allaku bikulli min fi'alihi wa tarkihi thawabun wala uqabun. Nah kata di syarahnya, yaitu ma la yata'allaku, sesuatu yang tidak berkaitan, bikullin dengan setiap sesuatu, min fi'lihi dari mengerjakan, wa tarkihi dan meninggalkan, apa? Sawabun, bentuknya sawab,
ganjaran wala uqobun, dan tidak juga mendapatkan siksa. Jadi tidak terpakut antara hukum mubah ini, tidak terikat antara siksa dan tidak juga terikat dalam mengerjakan dan meninggalkannya itu mendapat pahala, tidak. Contoh makan. Kita makan tidak ada kaitan sama sekali. Karena memang begini, kalau sesuatu itu tidak ada dalil dalam mengerjakan atau menuntut untuk meninggalkannya, maka itu dihukuman mubah. Karena dalam hukum al-aslu fil ahkami al-ibahah. Bahasa lain al-aslu fil hukmi al-ibahah. Asal dalam hukum itu al-ibahah, mubah. Semua yang tidak ada larangan, semua yang tidak ada perintah, sudah pasti asalnya itu mubah. Begitu. Adapun memang yang mubah ini, jika misalnya contoh, jika makan itu diniatkan kita karena dengan makan itu mendapat tubuh ini mendapat kuat, dan dengan kekuatan itu kita bisa mengerjakan perintah Allah, itu beda lagi cerita, bisa dihukuman dengan sunnah. Itu dari makan saja bisa. Karena apa? Taat. Karena taat. Jadi dihukumannya itu bukan perkara makannya, bukan. Kalau makannya tetap dihukuman mubah. Tapi apanya? Taatnya itu gitu. Ta'alluqnya itu. Penyebab daripada perkara yang mubah menjadi sunnah itu yaitu karena taatnya. Taat kan dihukuman perkara yang wajib oleh kita. Itu kepada Allah ya. Nah itu taatnya itu yang membuat rubahnya hukum mubah ini. Begitu. Itu ya. Itu mubah. Kemudian wal mahduru, dan yang keempat itu mahdur. Mahdur itu haram kalau bahasa kita. Min haitsu wasfuhu, dari arah mensifati mahdur ini bil hadri, dengan hadar. Ay al hurumat, yaitu haram. Nah, apa itu? Ialah ma yusabu ala tarkihi, sesuatu yang dapat pahala atas meninggalkannya. Imtithalan, karena arah-arah agama. Imtithal karena memang perintah agama, perintah Allah. Wa yu'aqabu, dan mendapat siksa ala fi'lihi, atas mengerjakannya. Sesuatu yang dinamakan dengan hadar atau haram, bahasa kita itu haram, yaitu kebalikan dari yang wajib. Apabila yang haram ini dikerjakan, maka kita mendapat siksa. Jika meninggalkannya mendapat pahala. Contoh begini, tapi imtithalan begitu, karena memang tahu bahwa meninggalkannya itu karena perintah agama. Contoh zina. Contoh maling misalnya. Contoh maling. Kita ini lagi di jalan, kita melihat pohon mangga yang memang pohon mangga itu buahnya itu besar, kuning, yang membuat hati kita kretek ingin mengambil. Padahal itu bukan hak kita. Padahal itu punya orang lain gitu. Nah, kita itu tahu bahwa ketika diambil barang itu barang haram karena milik orang lain, mencuri kan begitu. Dalam hati kita, jangan, itu perkara yang haram. Agama melarang untuk mencuri. Nah, maka disitulah meninggalkannya itu imtithalan begitu. Karena memang perintah agama. Karena tahu bahwa meninggalkannya itu
perintah dari agama bahwa hal tersebut adalah haram. Apa tadi, mayusabu ala tarkihi, ya, sesuatu yang diganjar atas meninggal. Nah, meninggalkan di situ itu imtithal, karena imtithalan maka mendapat pahala imtisalnya itu, dengan imtisalnya. Kalau diambil ya dosa begitu. Nah itu ya teman-teman. Sama wa yakfi fi sidqil iqabi wujuduhu liwahidin minal usati ma'al afi an ghairihi wa yajuju ayarida wa yutaratabu al iqabu ala fi'lihi kama abarobi ghairuhu fala yunafi al afwa. Jadi dalam siksaan pun sama. Tadi ini penjelasan yang awal tadi, wajib bisa. Itu bahwa cukupnya adanya siksaan itu kepada salah satu orang bisa, atau memang kepada seluruhnya, yang lainnya mendapatkan maaf, atau memang maaf seluruhnya begitu. Nah ini yang tadi sudah dijelaskan pada perkara yang wajib juga gitu, tentang wayak fi sidqil iqab gitu. Yang terakhir, hukum taklifi ini ada makruh. Nah, wal makruhu, apa yang dinamakan dengan makruh, min haitsu wasfuhu bil karohah, dari arah mensifati makruh ini bil karohah, dengan karohah, ialah sesuatu yusabu, yang mendapat pahala, ala tarkihi, atas meninggalkannya, imtithalan, meninggalkannya imtithal karena perintah agama gitu. Wala yu'aqabu ala fi'lihi, dan tidak akan mendapat siksa atas mengerjakannya. Perkara yang makruh ini apabila kita kerjakan tidak akan mendapat pahala, tapi meninggalkannya mendapat pahala. Gitu ya. Contoh, ada sebuah hadis ya, walaupun memang sebagian ulama hadis ini doif, tapi kan yang doif ini kan kalau ulama hadis ya, ulama hadis, bahwa sesuatu hadis yang doif ini bisa fadhilul amal, bisa untuk mengerjakan amaliyah kebaikan selagi baik begitu. Itulah hadis doif. Tapi hadis doif tidak bisa dipakai hujah, tidak bisa dipakai dalil untuk untuk hujah, untuk dijadikan dalil bahwa ini adalah sebuah kebenaran, tidak. Tapi untuk fadail amal boleh itu. Nah, ada sebuah hadis yang begini. Naha an saumi yaumin arafatan bi arafatin. Rasulullah melarang puasa Arafah di Arafah. Maksudnya pada waktu haji atau umroh. Nah, larangan ini adalah meninggalkan dari puasa Arafah ini, maka larangan ini adalah makruh. Maka meninggalkannya mendapatkan pahala. Tapi memang tahu bahwa itu ada larangannya. Nah, imtithalan begitu. Karena memang perintah agama, perintah syara'nya begitu. Perintah syara'nya untuk meninggalkan. Nah, maka ini dihukuman makruh. Nah, itu adalah hukum macam-macam hukum taklifi. Nah, hukum taklifi ini kan menurut musannif cuman ada 5 ya. Menurut Al-Imam Al-Haramain atau Syekh Abdul Latif dalam Nafahat Sarah Waraqat ini. Beda kalau di Jam'ul Jawami itu ada satu lagi, khilaful aula. Nah, tapi di sini mengapa tidak ada? Sebetulnya ada, tapi dimasukkan kata musannif khilaful aula itu dimasukkan kepada makruh. Mengapa demikian? Karena memang perbedaannya begini, saudara-saudara. Khilaful aula adalah makruh
makruh ini kan sesuatu yang diganjar ketika ditinggal imtithalannya. Nah, maka bentuk larangan dari khilaful aula itu tidak jelas. Sedangkan makruh ini jelas, ini perbedaannya. Tapi menurut musonif ini samalah, disebut makruh sama. Tapi kalau dibedakan begitu, khilaful aula itu tidak jelas. Sedangkan larangan dalam makruh karoha itu jelas. Contoh begini, khilaful aula itu berlawanan dengan sunnah, kebalikan dari sunnah. Tapi tidak ada dalil pasti untuk melarangnya. Kayak tadi, kalau hadis tadi nahaan saumi yaumin arafatan bi arafatin, itu ada bentuk larangannya, maka di situ makruh gitu kan. Tapi kalau khilaful aula kebalikan dari sunnah. Jadi perintahnya ada, contoh fatahajjud. Nah, perintah untuk melaksanakan tahajud itu ada. Nah, berarti meninggalkan tahajud itu disebut khilaful aula. Al-amru bisyai'i nahyun anidirihi gitu. Al-amru bisyai'i memerintahkan untuk mengerjakannya. Nahyun anidirihi melarang dari kebalikan dari perintah itu. Makanya ini disebut khilaful aula begitu. Nah, itu hukum-hukum taklifi ya. Menurut Waraqat ada 5. Menurut kitab yang lain termasuk Jawami itu menambahkan khilaful aula. Demikian macam-macam hukum taklifi, saudara-saudara. Sudah dulu, kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wallahu a'lam.